Ahmad, Bu Dr. Ahmad juga. Ngajar apa Pak? Saya bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Dari mana? UIN juga? Enggak, saya dari Bina Madani, daerah Pondok, Tangerang. Oh, Tangerang ya. Oke. Mengapa banyak orang sudah menemukan kebahagiaan? Sebab mereka hanya mencari, bukan menciptakan kebahagiaan. Oke ya, nanti kita lihat jawabannya betul atau enggak ya. Diambil dari buku Bahagia Tanpa Syarat. Budian Ratih Kusuma Dewi, mana Bu? Oh ya, Bu berarti ininya Pak Deden ya, Deden Deni ya. Sebenarnya beliau mau hadir, cuman saya ada di sini di resto anggrek ini. Saya bilang tunggu dulu deh ya, karena ini acara mendadak. Yang kedua banyak guru, sebagian sekolah sudah pulang kampung, sudah pada libur ya, yang swasta, sehingga kita lihat situasinya. Paling ketemu pun biasanya hanya sharing di ruangan tadi itu ya. Ibu, mengapa banyak orang sulit menemukan kebahagiaan? Karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga tawan yang lebaran ini ya, terfokus memenuhi kebutuhan tersebut dan mengesampingkan kebahagiaan. Oke ya. Oke, Ibu Dian. Kemudian Bu Ami, ini ya, Bu Ami ya, Bu Ami dari SMKN 4 Tangerang Selatan. Ibu BK ya? Oke, SMKN itu yang mana Ibu? Di mana Bu? Oh yang kemarin siswanya ke sini? Iya Pak. Ya. Namun banyak orang sudah menemukan kebahagiaan, banyak tekanan, banyak keinginan ya. Tuh ya, banyak kaya ya. Jadi sulit menemukan kebahagiaan ya. Oke, Bu, panggilnya Bu Ami ya. Sebenarnya kalau kelasnya banyak tuh saya lebih suka karena bisa nyapa peserta. Bayangkan kalau 18.000 peserta kayak tadi, mereka bisa manggil saya dan bisa manggil mereka ya. Dan biasanya nggak bisa silaturahim lagi, terputus. Saya jadi bintang, tapi saya nggak bisa silaturahim. Mau kemana nggak kenal satupun ya. Mau mereka mau salaman juga dihadang oleh satpam atau pendamping atau eser kita ya. Sehingga akhirnya ternyata saat saya turun dari panggung itu ada orang di sini juga di Buaran yang dia bilang waktu itu saya ikut Pak Apoy, tapi karena ribuan orang yang nggak bisa menyapa. Jadi kelas yang bisa menyapa gini kita menambah teman ya, jadi tambah teman karena orang-orang sukses itu dia temannya bukan 6L, 6L itu lu lagi. Ketemu di ruangan dia lagi ya, mana makan siang dengan dia lagi ya, mana dia lagi ya. Mas Reza ya, Mas Reza dari Bulina juga ya. Ngajar apa Mas? Geografi ya. Mengapa banyak orang sulit menemukan kebahagiaan? Dalam beritesnya karena persepsi dan standar kebahagiaan yang relatif. Oke, ya. Kemudian Bu Siti Zubaidah. Oke, Ibu ngajar SD Harisma Bangsa, Harisma Bangsa ya. Oke, mengapa banyak orang menemukan kebahagiaan? Karena kurang usaha ya. Kurang ikhtiar ya Bu ya. Kayaknya oke juga ya. Tapi kita nanti lihat yang tepat kira-kira apa jawabannya ya. Karena memang tema kita tidak membahas 1 minute awareness atau 21 days of transhuman. Kita hanya membahas satu tema, unconditional happiness ya. Jadi next time kalau mau belajar, misalkan ini yang 21 days ini setiap Kamis online. Jadi online dan sekarang sudah angkatan 145 kelas sejak corona. Jadi saya mengenal dengan ya kepala madrasah Man itu Bu Linda dari 21 days ini. Ya. Kemudian ini juga online yang 7 awareness ini baru angkatan 28 kemarin online. Tapi kalau offline sudah angkatan 83. Sejak Covid saya belum offline ini masih online. Karena pesertanya dari luar negeri banyak ya, Malaysia, Singapura, kemudian Hong Kong, kemudian ya Bu Indah, oke, Ibu di TK. Terus mengapa banyak orang sulit menemukan kebahagiaan? Ekspektasi yang tinggi ya. Oke, teman-teman yang kita tepuk tangan dong, buat kita dulu teman-teman hebat ya. Tapi tepuk tangannya, tepuk tangan unconditional happiness. Jadi pertama badannya tegap dulu, tegap, nggak ada yang bersandar. Kemudian wajahnya harus auranya aura kasih, nggak boleh aura kasihan ya, atau aura-auraan ya.
Kemudian harus semangat menyemangatkan diri, karena menurut Daniel Goleman ya, bahwa orang yang cerdas emosi bisa memotivasi dirinya dan orang lain. Orang yang gagal emosinya adalah bisa motivasi orang, tapi nggak bisa motivasi dirinya sendiri. Ada teman curhat, bisa kok bu, tenang kok bu, pasti dia punya masalah lebih menghilang, betul ya? Dia kayak kapal selam, tuh kapal selam kadang-kadang nongol, kadang-kadang apa? Tapi banyak mana nongol tuh nyelamnya. Jadi kita tepuk tangan yang semangat, kemudian harus punya semangat kebersamaan. Jadi wajahnya harus ke samping kanan seperti ini, mendoakan sebelah kanannya, karena ini nggak terlalu ribuan orang, jadi boleh mengenal, doakan kata-kata sehat ya Pak, sukses ya, gitu ya. Sebelah kiri juga sama ya. Dan kalau temannya belum senyum, pelototin sampai bahagia semua ya. Jadi semuanya sudah tesnya bahagia semua, baru kita lanjutkan materi kita bahagia tanpa syarat. Oke, kita coba dulu. 1, 2, dan 3. Silakan. Terus. Oke ya, ini sudah good, tapi belum apa? Great ya, karena tepuk tangan masih ditahan. Coba tepuk tangan yang keras, agak panas telapak tangan kita, terutama teman-teman yang ahli dalam perencanaan tapi suka menunda, betul ya? Nah, ini yang suka menunda, ahli menunda, silakan yang lumayan keras, dan kemudian wajah-wajah bahagia tanpa syarat. 1, 2, dan 3. Terus. Oke ya, baik ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, itu sudah menjadi, kalau di dalam Seven Awareness itu pertama Hidup Tegap ini strong leadership. Jadi buku yang sedang saya tulis ini sekarang, kita nggak cukup sebatas entrepreneurship, tapi religiopreneur. Entrepreneurship itu yang diteliti adalah survei market. Religiopreneur yang diteliti adalah pemilik market. Jadi kalau survei market, oh pasarnya sepi, nggak usah dagang di sini. Kalau yang diteliti pemilik market, dia kuasai dulu, kenali dulu Allahnya itu seperti apa, baru kemudian dia bisa dagang dimanapun, bisa insya Allah. Ya contoh, ketika sahabat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, belum ada apa-apa, nggak bawa uang banyak, nggak punya banyak aset. Kemudian dia tanya cuma satu, di mana pasar? Oh, ada pasar. Dan dia lihat dikuasai oleh Yahudi semua pasar itu. Kemudian dia akhirnya, para sahabat ini mulai berdagang dan mempraktekkan Rasulullah ajarkan berdagang dengan jujur. Tapi ternyata jujur pun masih kalah oleh Yahudi. Dan berapa ada Rasul, ya Rasul, saya sudah jujur, tapi masih nggak berhasil melawan Yahudi yang usahanya banyak sekali dan sering mengurangi timbangan. Kata Rasul, jangan hanya jujur, tapi berikan nilai lebih, kasih bonus. Akhirnya terkenal orang-orang Yahudi kalau mau belanjanya murah, jujur dan banyak bonus, ya ke pendatang itu. Pendatang namanya dari kaum muhajirin ya, teman-teman Ingrid. Akhirnya terkenal, ternyata setahun pasar dikuasai oleh orang Muslim. Jadi ternyata ya nilai lebih kita, orang Muslim itu tidak hanya, Anda lihat kalau teman-teman lihat belanja di jalan-jalan, kadang-kadang ada orang jualan sayur atau apa, ibu-ibu beli 5.000, dia ngasihnya kadang-kadang nggak pakai hitungan, betul ya? Wah ngasih ya, udah kasih, nih saya tambahin lagi. Lihat, kita cek orang kayak gitu bangkrut nggak sih? Nggak bangkrut juga. Ternyata ya dia mau praktekkan dagang ala Rasulullah tadi, memberikan lebih, jangan hanya pas ya, apalagi kita nggak menggunakan strategi marketing, digital marketing, maka modalnya harus memberikan nilai lebih sehingga menjadi magnet buat dia gitu. Oh kalau mau belanja yang banyak bonusnya ke situ tuh, ya sudah jujur, enak lagi, dan akhirnya religiopreneur ya. Kemudian tadi bagian wajah ini berhubungan dengan namanya vibrasi kita ya. Wajah kita ini kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara. Contoh ya, kalau ibu-ibu nih, mana guru TK ya, ibu guru TK ya, ibu ya, TK, itu lagi, SD ya bu ya, atau guru lah kita semua. Pada saat di rumah lagi ada masalah, lagi dengan pasangan atau dengan anak atau dengan saudara, parkir motor di sekolah,
wajahnya, auranya aura kasihan, cemberut, diem, nggak ada masalah kan? Belum nyapa, tiba-tiba ada ibu-ibu datang bawa anaknya 2 orang, satu ibu, ngeliatin ibu guru sedang cemberut, berdua langsung mau gini, rumahnya ibu lagi sedih tuh. Belum ngomong apa-apa, orang bisa lihat dari wajah kita. Jadi wajah kita ini kecepatan cahaya. Teori fisikanya adalah kalau bapak ibu langsung mobil di tol, klik dengan klik, pasti lebih cepat cahaya daripada suara. Jadi hati-hati, walaupun kita belum ngomong apa-apa, orang masih bisa nebak kita, teman. Termasuk ketika kita sedang ada guru yang di luar dia hebat, di rumah dia gagal ilmu parenting. Dia memang hebat buat siswa-siswa orang, tapi buat putra-putri dia bukan ibu yang hebat. Ketika dia baru parkir motor atau mobil, jalannya lemas aja, capek banget habis ngajar itu, langsung anak yang paling besar bilang ke adiknya, "Dek, jangan gangguin mama ya, mama lagi bapak lagi capek." Yang tadinya mau meluk nggak jadi gara-gara kelihatan kayak capek. Pas lihat semuanya berantakan, langsung auranya aura apa? Nggak jelas ya, mendadak jadi marah nggak jelas. Dan kalau dibiarkan itu terjadi selama 21 hari akan menjadi the collective of energy. Saya punya anak kembar identik yang sekarang sudah 15 tahun usianya. Waktu belum COVID kadang-kadang habis waktu kita di luar negeri, kadang-kadang tidur itu ya di pesawat gitu ya. Kalau pesawat yang lama tuh buat kita seneng karena bisa tidur panjang gitu ya. Kalau kayak bisa 9 jam itu bisa pules. Kalau baru 2 jam dibangunin, udah bangun kan. Tapi kalau setelah apapun ketika sudah mendekati rumah saya pasang wajah bahagia, dan ketika buka gerbang, anak kembar saya lari meluk saya, ayah. Rasanya dibayar tunai lelah itu dengan cepat sekali. Jadi nggak usah butuh ya harus healing kemana-mana, nggak usah. Karena feeling is healing. Ya, ada orang healing ke Yogyakarta, di sana kesel pulang capek juga ya. Tapi ya mau tulis juga boleh ya. Silakan ya, mau ambil catatan, banyak catat, banyak lupa. Atau nggak ada catatan kali masih ada kertas ya. Banyak catat, banyak lupa, jarang nyatat, jarang lupa, nggak nyatat juga ya nggak apa-apa ya. Karena kalau nggak nyatat berarti kita perlu lupa ya. Pulang dari sini lupa semua. Jadi healing is feeling, feeling is healing. Ada orang mau ke Singapura, mau ke Brunei, mau ke Amerika, tapi kemudian ya, ada artis yang di luar negeri di sana ribut mulu, pulang-pulang juga nggak ada perubahan apapun. Hanya lelah badannya, jiwa itu tetap capek ya, teman-teman itu. Tapi kalau ya ada orang di kontrakan kecil sebagai seorang kontraktor, kontrak sama kontrak sini, tapi feelingnya di happiness, dapetin banyak surga kok. Maka di buku Seven Wonders saya tulis, mereka sudah mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Nggak harus mati dulu dapetin surga, di dunia pun dapetin surga. Tadi istri saya itu buat saya surga saya ya, karena saya kuliah dengan dia satu sekelas, saya suka sama dia nggak suka sama saya. Terus dia orang Betawi Cengkareng, Kalideres, dulu tunangannya orang Kalibata Pancoran. Sudah nolak saya juga semester 2, sampai wisuda juga nolak, sampai tunangan. Pada saat tunangan itulah saya mendengar istilah tunangan, aura saya aura kasih atau aura kasihan ya. Aura kasihan, saya betul-betul depresi, sedih dan bingung, pengen cari danau dan nggak mau nongol lagi ya. Panas sekali dengan tunangan itu, karena posesif ya. Saya suka sama dia, nggak suka sama saya, jadi betul-betul posesif dan sakit sekali jatuh cinta itu ya. Maka di next book saya adalah bukan jatuh cinta tapi enriching in love, terangkat oleh cinta. Jadi cinta capek deh ya, jadi kita terangkat oleh cinta. Cinta itu buat kita akan terbang. Percaya cinta, percaya keajaiban. Jadi kalau mau ajaib harus percaya cinta ya. Cinta itu khalik, cinta kepada Allah, kepada Rasul, cinta platonik, cinta dengan orang miskin, anak-anak yatim, masyarakat, itu juga bisa buat kita punya keajaiban. Cinta romantik kepada pasangan, kepada anak, kepada pasangan itu juga bisa dahsyat. Tapi kalau nggak ada cinta ya nggak ada keajaiban hidupnya.
Ya, yang membuat keajaiban ya ada orang dari kampung dia cinta kepada ibunya jadi profesor karena cinta kepada platonik kepada keluarga. Ya, ada orang yang dia berangkat ke luar negeri belajar di Arab Saudi atau belajar di Madinah karena dia cinta tuh khalik dengan Allah, dia berangkat pulang-pulang jadi ulama besar. Siapa? Ya, di Banten ada. Ya, Al-Bantani kan. Ya. Kemudian cinta romantik, cinta dengan pasangan. Jadi dengan pasangan pun adalah ibadah. Memuliakan ya, suami memuliakan istri itu juga adalah ibadah. Apalagi istri, surganya di suami ya, bisa memuliakan suami. Mau kita sholatnya berkali-kali tapi dengan suami juga aura kasihan, kesel terus ya terkunci teman-teman. Sahabat-sahabat hebat ya. Sehingga itulah enriching in love, terangkat oleh cinta ya teman-teman hebat. Jadi hari ini saya bahagia dan semoga teman-teman juga bahagia. Kalau buat saya nggak berpengaruh juga karena kadang-kadang kita kelasnya juga ada satu orang kok. Kadang-kadang ada kelasnya satu orang dia bisa bayar untuk 30 orang boleh ya. Kalau ini kita program Ramadan lah ini. Kadang-kadang saya kelas personal coaching satu orang dia bisa bayar satu harinya misalnya 50 juta ya jalan juga kok di satu kelas itu. Satu orang pesertanya pengusaha gitu ya. Personal coaching ada family training, bapak, ibu, anak tuh ya. Apalagi niat kita dan masa kita memang buatnya keberuntungan aja ya mas ya. Yang datang mungkin beruntung gitu ya. Yang nggak datang mungkin belum beruntung dapetin happiness pada hari ini. Yang dikirim mungkin memang beruntung ya, tiba-tiba kesini dan belajar tentang unconditional happiness ya teman-teman hebat. Baik, tadi kita sudah belajar satu kalimat yang sangat penting. Ini adalah quote yang sangat penting ya. Boleh dicatat bahwa kenapa kemudian tadi Mas Hasan dan kita selama beberapa jam ini menyapanya bukan dengan good tapi dengan great ya, karena kutipan dari buku Seven Wonders bahwa musuh terbesar great ketika kita merasa good. Jadi hati-hati ya, terkadang musuhnya great adalah apa? Good ya, musuhnya good adalah apa? Great. Coba masih ingat ya dulu ada handphone paling keren digunakan teman-teman dan waktu itu nggak ada one and only, nggak ada saingan, yang itu namanya Nokia, betul kan? Pakai Nokia semua ya. Sekarang masih pakai Nokia nggak? Ya, Nokia itu kebayang ya menjual handphone 12 juta komunikator, orang mau ngantri dan rebutan yang dibuka gitu ya. Yang tadi handphone itu kemudian diadopsi oleh Samsung tadi yang saya pakai kayaknya handphone kayak Samsung itu yang bisa dibuka dan kalau dilempar ada anjing bisa kita lempar ya. Tapi harganya mahal sekali handphone kayak gitu. Nokia dulu 12 juta, Samsung 25 juta. Saya mau Samsung itu ya. Dan waktu itu Nokia we are good gitu ya, no competition, gak ada saingan, remehkan macam-macam. Tiba-tiba Nokia menghilang dan hari ini diganti oleh Android ya. Dan sebagian pastikan handphone Anda pun hari ini nggak ada pakai Nokia. Sebagian dari Samsung atau dari Jawa ya, yaitu Oppo, betul kan? Ya. Ya. Jadi sekelas itu aja bisa menghilang loh. Jadi saya melihat kalau ada sekolah tadinya ramai sepi udah kebaca kok. Pasti pengurus yayasannya, manajemennya sudah merasa good kok. Saya di Al-Azhar sampai sekarang masih konsultan di Al-Azhar Pusat sampai setiap hari Jumat kita kelas kelas karakter itu ya. Kita masih bantu Al-Azhar, tapi yang ajar bukan saya, tim saya. Setiap Jumat pagi, mereka offline datang ke ruangan, Mas Hasannya di layar aja seperti itu. Dan sampai sekarang sudah hampir 10 tahun, setiap ada akhir sana, ada kenaikan itu di Al-Azhar Pusat saya juga isi dan sebagainya. Jadi Al-Azhar juga mementingkan bagaimana kemudian yang namanya ya satu istilah di dalam Seven Wonders itu kalau kita rumus adalah be tambah do sama dengan have. Do adalah bagaimana guru bekerja, be adalah personality guru tersebut. Kalau cuma
dunia doang yang dikerjakan terus, guru sibuk dengan berbagai pekerjaan, tapi B-nya nggak pernah diupdate, tertinggal sekolah pas 10 tahun akan datang. Memang harus komit, harus menganggarkan biaya training, coaching, up awareness, up knowledge. Harus, kalau kemudian dari dia masuk sampai 5 tahun nggak pernah di-up, akhirnya ngajarnya dengan cara yang sama, pola yang sama, pengetahuan yang sama, cuman bedanya muridnya berbeda, tapi gurunya sama sebenarnya. Maka nggak akan lama itu sekolah itu akan banyak tertinggal. Saya menyaksikan ada kampus yang dulunya ramai, sekarang siswa juga sedikit, bahkan kesulitan. Ya, ada banyak hal. Sehingga ya kalau kemudian yayasan tersebut fokus kepada B, maka have-nya pasti banyak. Have itu bisa siswa, have-nya bisa uang kita bawa pulang ke rumah, udah dapat gaji, dapat bonus, dapat tunjangan, karena have-nya banyak. Nah, kadang-kadang sekolah yang memang nggak memahami tentang manajemen yang luas, anggapnya kalau biaya training guru tuh rehabilitas, buang-buang duit. Sama kalau di perusahaan itu namanya safety. Safety itu keselamatan kerja. Beli itu tuh, beli rompi. Ya, buat apa sih? Beli helm, kemarin juga nggak apa-apa, kok nggak ada kecelakaan ya kan? Di mata perusahaan itu kalau safety itu boros, pembuangan duit. Padahal kalau dia selamat, kalau pegawainya nggak ada kecelakaan, reputasi dia baik perusahaan tersebut. Contoh apa? Waskita Karya yang juga klien kita ya, Waskita Karya, Waskita Botol Princess. Itu dulu ketika ada tol jatuh dan membuat meninggal satu masyarakat, media langsung menulis, langsung anjlok sahamnya. Dari satu kematian orang aja membuat perusahaan bisa jatuh. Maka kalau perusahaan Amerika minded selalu kayak gitu, ketika CEO-nya baru diganti, ya yang dia tanya bukan berapa miliar saya akan bawa perusahaan, dia nanya saya akan zero fatality, nggak boleh ada kecelakaan kerja di perusahaan ini.